Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB kebidanan. Langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Nyonya A umur 35 tahun, G2P1A0, umur kehamilannya 29 minggu, datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah, sesak napas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan odem di tangan dan di tungkai. Tekanan darah 110 dan 80 mmHg, nadi 90 kali per menit. Diagnosa Nyonya A adalah G2P1A0 dengan suspek A. penyakit jantung kelas 1, B. penyakit jantung kelas 2, C. penyakit jantung kelas 3, D. penyakit jantung koroner, atau E. penyakit jantung akut. Jadi kata kuncinya dari kasus tersebut yaitu ibu mengalami keluhan cepat lelah, sesak napas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Ini merupakan gejala penyakit jantung. Nah, penyakit jantung pada kehamilan itu ada 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, pada kasus ini, keluhan tersebut hilang saat istirahat ini merupakan gejala khusus pada penyakit jantung kelas 2. Jadi jawaban dari soal ini adalah B. Pada penyakit jantung kelas 2 ini, pasien harus membatasi aktivitas fisik. Jika melakukan pekerjaan akan terasa mudah lelah, jantung berdebar-debar, sesak nafas atau angina pektoris. Gejala hilang saat istirahat. Soal nomor 2. Seorang perempuan berumur 35 tahun, G2P1A0, umur kehamilannya 29 minggu, datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah, sesak napas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 90 kali per menit. Resiko yang dapat terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan janin Nyonya A adalah A. IUFD, B. IUGR, C. fetal distress, D. prematuritas, atau E. kelainan kongenital. Jawaban yang tepat adalah B. IUGR. Jadi kata kunci dari soal tersebut yaitu gejala penyakit jantung, di mana ibu tersebut mengalami keluhan cepat lelah, sesak napas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Gangguan pada jantung ibu akan menyebabkan gangguan sirkulasi dari ibu ke janin yang berlangsung secara kronis. Hipoksia kronis dan gangguan penghantaran nutrisi kronis dari ibu ke janin akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin yaitu disebut dengan IUGR. Soal nomor 3. Nyonya C umur 35 tahun, G2P1A0, umur kehamilannya 29 minggu, datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah, sesak napas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 90 kali per menit. Usia kehamilan yang merupakan masa bahaya bagi janin Nyonya C adalah A. kehamilan 30 minggu, B. kehamilan 32 minggu, C. kehamilan 34 minggu, D. kehamilan 36 minggu, atau E. kehamilan 38 minggu. Jawaban yang tepat adalah B. kehamilan 32 minggu. Jadi kata kunci dari kasus di atas yaitu adanya gejala penyakit jantung yaitu cepat lelah, sesak napas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Nah, pada masa yang paling berbahaya bagi pasien hamil yang memiliki penyakit jantung adalah pada usia kehamilan 32 minggu,
karena pada masa ini kerja jantung sangat berat akibat peningkatan cardiac output dan hemodilusi. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 30 tahun G1P0A0 dengan usia kehamilan 43 minggu bersalin di rumah sakit. Keadaan bayinya tidak dapat bernafas dengan spontan segera setelah lahir. Riwayat persalinan kala 1 berlangsung 14 jam dan kala 2 berlangsung 1 jam. Ketuban pecah bersamaan dengan pembukaan lengkap. Saat kepala lahir terdapat lilitan tali pusat tetapi kemudian dilonggarkan. Apakah yang dapat menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir tersebut? A. Lilitan tali pusat, B. Kala 1 memanjang, C. Kala 2 memanjang, D. Kehamilan postmartur, atau E. Ketuban pecah saat pembukaan lengkap. Jawaban yang tepat adalah D. Kehamilan postmartur. Jadi kata kuncinya yaitu usia kehamilan 43 minggu dan bayinya tidak dapat bernafas dengan spontan. Kemudian kata kunci yang lain yaitu kala 1 berlangsung 14 jam dan kala 2 berlangsung 1 jam. Komplikasi yang timbul dari persalinan postmartur adalah plasenta tua yang menimbulkan kalsifikasi atau pengapuran pada plasenta sehingga mengakibatkan aliran darah dari ibu ke janin tidak lancar. Oleh sebab itu menyebabkan gawat janin. Komplikasi lain yaitu bayi makrosomia. Soal berikutnya, seorang perempuan berumur 30 tahun G3P2A0 gravida 41 minggu datang ke PMB dengan keluhan belum merasakan tanda persalinan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFO 33 cm, punggung kiri, presentasi kepala belum masuk panggul, DCC 155 kali per menit. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan sesuai kasus tersebut? A. Memeriksa tanda-tanda persalinan, B. Lakukan induksi dengan oksitosin, C. Memasang infus dan rujuk, D. Suntik oksitosin, atau E. Merujuk untuk USG. Jawaban yang tepat adalah E. Merujuk untuk USG. Jadi kata kuncinya yaitu usia kehamilan 41 minggu yang artinya postmatur belum merasakan tanda persalinan. Nah, ini tindakannya yaitu rujuk untuk konsultasi dengan SPOG untuk melakukan USG untuk memantau kesejahteraan janin dan cairan ketuban. Selain itu, kita anjurkan untuk ibu menghitung gerakan janin dan menyarankan untuk koitus karena sperma mengandung prostaglandin yang dapat merangsang HIS. Soal berikutnya, seorang perempuan berumur 30 tahun G4P3A0 hamil 8 bulan datang ke PMB dengan keluhan pegal-pegal di pinggang dan kenceng-kenceng. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan abdomen, TFU pertengahan pusat dan PX. Punggung kanan, presentasi kepala, HIS 2 kali per 10 menit, durasi 30 detik, DJC 140 kali per menit. Apakah konseling yang tepat diberikan sesuai kasus tersebut? A. Pola istirahat, B. Senam hamil, C. Nutrisi ibu hamil, D. Tanda bahaya kehamilan, atau E. Tanda persalinan prematur. Jawaban yang tepat adalah E. Tanda persalinan prematur. Jadi kata kuncinya yaitu usia kehamilan 8 bulan atau sekitar 32 minggu. Adanya HIS 2 kali per 10 menit dengan durasi 30 detik. Nah, tanda persalinan prematur yaitu kontraksi uterus nyeri atau tidak nyeri, tekanan di panggul atau kram vagina bersamaan dengan darah atau seperti air dan nyeri punggung bawah.